namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia namanya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Senang bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih melalui refleksi malam seperti halnya biasa di Rabu malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini tema kita adalah beritakanlah. Beritakanlah. Saya kira kata beritakanlah itu suatu kata yang biasa kita dengar. Beritakanlah adalah satu kata yang lazim kita dengar setiap di dalam keseharian kita, khususnya di dalam kehidupan kita sebagai Kristen. Beritakanlah adalah sebuah panggilan, adalah sebuah amanat bagi setiap Kristen untuk tidak hanya berhenti kepada dirinya sendiri. Artinya ada sesuatu yang ia sudah terima, tidak boleh hanya berhenti pada dirinya sendiri, tetapi untuk semestinya bisa diteruskan. Dan kata beritakanlah ini adalah kata yang menjadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab, setiap Kristen bertanggung jawab untuk tidak hanya berhenti mendapat hikmat untuknya sendiri, mendapatkan pengetahuan untuk dirinya sendiri, mendapatkan pencerahan karena kebenaran untuk dirinya sendiri, mendapatkan rahmat dari Tuhan untuk dirinya sendiri, mendapatkan dan menemukan apa yang layak dipertahankan dan diperjuangkan sampai akhir untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, sekali lagi, semua itu tidak untuk diri sendiri tetapi untuk diberitakan. Kata beritakanlah ini menjadi sebuah panggilan. Kita mestinya bisa membagikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita rasai, apa yang sudah kita nikmati untuk diteruskan supaya yang lain pun boleh mendengar, yang lain pun boleh melihat, yang lain pun boleh mengalami dan merasai, yang lain pun boleh memiliki apa yang sudah kita miliki. Beritakanlah. Saya mengambil itu dari teks Alkitab kita, dari bagian
Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 18 sampai dengan 20. Kisah Para Rasul 5 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian saya bacakan. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang." Saya ulangi ayat 20, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Dari kata beritakanlah ini adalah satu bagian penting dari kalimat yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Beritakanlah seluruh firman hidup itu. Yang diberitakan itu tentang firman, dan di situ disebut firman hidup. Siapakah atau apakah firman hidup itu? Kita kembali merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Yang disebut Yohanes sebagai firman hidup adalah Dia yang telah turun sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang diberitakan adalah Yesus Kristus. Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah umat manusia. Diberitakanlah. Jadi berita ini sesuatu yang menarik karena ini terkait dengan firman hidup. Dan tentu saja kalau kita kembali kepada beritakanlah. Beritakanlah itu dalam konteksnya, kalau sesuatu yang diberitakan, tentunya harapannya pemberitaan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan wawasan, membangun pengetahuan, dan yang tentu lebih daripada itu adalah pemberitaan itu membuat perubahan kepada sesuatu yang baik. Pemberitaan salah satunya tujuannya adalah bukan hanya orang tahu, bukan hanya orang mengerti, tetapi orang kemudian mendapatkan sesuatu dari pemberitaan itu. Ada pembelajaran, ada hikmat dari situ yang kemudian membuat orang sekali lagi belajar dari sana untuk membuat atau menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih baik, pilihan yang lebih baik. Tentu saja kalau kita bicara tentang pemberitaan firman yang hidup itu, ini tentang Yesus Kristus. Kenapa ini penting diberitakan? Karena sekali lagi karena berangkat dari apa yang disaksikan di dalam Alkitab, pemberitaan ini penting karena tentu saja karena kasih Tuhan yang hadir di dalam Tuhan Yesus, dalam karya Tuhan Yesus, itu tidak hanya diberikan hanya kepada segelintir orang, kepada murid-muridnya khususnya, tidak, tetapi untuk semua orang. Pemberitaan sekali lagi kalau kita kembali kepada Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana beritakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kata-kata di sana setiap orang itu menunjuk kepada bukan kelompok tertentu, bukan komunitas tertentu, bukan jumlah tertentu, tetapi setiap orang. Artinya pemberitaan ini mestinya bisa disampaikan kepada setiap orang, tidak terkecuali mau di kelompok A atau B atau suku A atau suku B, tapi untuk semua orang. Kasih ini untuk semua orang, berita sukacita ini untuk semua orang, karunia Tuhan, karya penyelamatannya untuk semua orang. Untuk semua orang. Nah, ini menariknya. Kalau kita kembali kepada beritakanlah sebagai sesuatu amanat supaya
berita tentang firman hidup disampaikan, hikmat tentang firman hidup disampaikan, berkat-berkat yang hadir oleh karena firman hidup itu juga disampaikan. Pemberitaan ini ternyata berhadapan dengan banyak tantangan. Kalau kita kembali kepada tantangan-tantangan, banyak tantangannya. Salah satunya adalah tantangan bahasa. Ya. Dalam prakteknya di kehidupan kita ini ada begitu banyak ragam bahasa, ya, dengan ciri masing-masing, dan terkadang, dan bukan hanya terkadang, seringkali bahasa itu menjadi kendala yang membuat perintah beritakanlah ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kenapa? Sekali lagi, bahasa itu menjadi sesuatu yang terkendala karena begitu banyak bahasa. Masing-masing punya bahasa. Nah, untuk itu, beritakanlah ini juga tidak bisa lepas dari bagaimana supaya kita melewati kendala itu. Bagaimana kendala bahasa ini tidak lagi menjadi kendala. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, misalnya kita bicara tentang Taurat. Taurat itu kan miliknya orang Israel, orang Ibrani. Ditulis dalam bahasa Ibrani, kadang-kadang bahasa Aram gitu. Tetapi dalam prakteknya juga, dalam sejarahnya orang-orang Israel juga banyak merantau, banyak menjadi diaspora, lahir di mana-mana, dan kemudian kemampuan mereka berbahasa Ibrani juga tidak lagi mumpuni, sehingga pada akhirnya itu menjadi salah satu pendorong lahirnya kemudian Taurat juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang pada saat itu menjadi semacam bahasa yang banyak dipakai orang pada saat itu. Ini diterjemahkan. Jadi penterjemahan Taurat menjadi sebuah jembatan supaya beritakanlah tadi, firman tadi disampaikan juga. Kendala bahasa supaya tidak lagi menjadi kendala. Penterjemahan diterjemahkan. Dan penterjemahan itu juga tidak mudah karena kadang-kadang ada kesulitan bagaimana istilah di bahasa A kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa B, apa ya kira-kira gitu. Apalagi kendalanya juga bukan hanya soal kosakatanya, bukan katanya, tetapi juga budayanya. Kadang-kadang di budaya A ini yang baik, dan di budaya B ternyata bukan itu yang baik, sebaliknya yang lain. Ada sesuatu, ada lambang-lambang atau simbol-simbol, ada hal-hal yang seringkali berbeda. Nah, beritakanlah menjadi salah satu tantangan bagi kita, bagaimana kita sebagai Kristen tidak berhenti pada diri kita sendiri, menjadi orang yang kemudian aktif memberitakan itu. Kendala bahasa dulu sudah kita bisa lalui, sekarang banyak yang sudah diterjemahkan. Alkitab saja sudah bisa Alkitab kita sudah banyak sekali diterjemahkan dalam bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan sampai kepada bahasa daerah gitu, di Indonesia. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada macam-macam ragam bahasa. Semua itu dilakukan dalam rangka semangat beritakanlah, supaya pemberitaan tadi itu sampai, pemberitaan itu bisa didengar, bisa dipahami, bisa kemudian meresap dan menjadi sesuatu yang juga diimani. Jadi pemberitaan akhirnya bisa sampai dan bisa hidup kepada banyak orang, berkat Tuhan sampai pada banyak orang dan dirasai oleh banyak orang, sekali lagi juga karena bagaimana kita berupaya untuk mengatasi kendala bahasa. Nah, berikutnya kalau kita bicara tentang bahasa itu di era dulu. Sekarang juga kita kemarin kalau kita lihat di teks ini juga kita bisa melihat bagaimana kendala itu soal apa? Ruang dan waktu. Jadi kalau orang sekarang
terpenjara di situ seperti rasul-rasul yang dipenjarakan di situ, mereka tidak mungkin memberitakan itu. Makanya diberitakan di sana, mereka harus keluar dari penjara, tidak dibatasi ruangnya, lalu pergi ke Bait Allah, dan disitulah mereka bisa memberitakan itu. Nah, ruang dan waktu itu sekarang di era kita sekarang itu sudah, saya kira sudah bisa cukup diatasi, karena ruang dan waktu itu sudah tidak lagi menjadi masalah dengan hadirnya teknologi komunikasi yang luar biasa. Teknologi komunikasi yang terhubung hampir ke seluruh dunia. Teknologi komunikasi membuat kita tidak lagi terkendala oleh ruang dan waktu. Kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang yang jauh di belahan bumi lain dalam hitungan detik atau menit saja. Bisa disampaikan di sana. Mereka sudah bisa mendengar, bisa mengerti, mengikuti apa yang menjadi pesan yang kita mau sampaikan kepada mereka. Jadi kendala bahasa sudah, sekarang kendala ruang dan waktu itu juga sudah mampu diatasi. Nah, saya kira ini menjadi kesempatan baik bagi kita. Kalau zaman dahulu banyak rasul juga terkendala oleh karena bahasa, pada akhirnya kita masih ingat bagaimana cerita dicurahkannya Roh Kudus pada murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, dan mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa. Yang kedua, kemudian kendala ruang dan waktu juga, bagaimana mereka harus berpergian dari sana ke sini, kadang-kadang terkurung di satu tempat, dan itu semua menghalangi, menjadi kendala bagi mereka untuk bagaimana memberitakan. Saat ini kendala itu sudah kita bisa atasi. Tentu saja ini anugerah. Tentu ini sangat anugerah, bahwa kita bisa melampaui semua kesulitan-kesulitan itu. Bahasa, kita saya ngomong di sini seperti ini, nanti keluar di sana bisa sesuai dengan bahasa yang dikehendaki. Sampai kepada mereka sudah dengan terjemahannya sesuai dengan bahasa mereka. Mudah sekali. Sekarang saya bicara di sini, di belakang sana Bapak Ibu sudah bisa menyimak, mendengarkan dengan seksama, kemudian mencoba memahami dan kemudian merespon dengan cara masing-masing. Itu dalam waktu dan tempo yang singkat betul. Bisa orang yang berjauhan bisa saling menyapa dalam kesempatan yang sama, ruang dan waktu tidak menjadi kendala lagi. Saya kira ini sebuah anugerah bagi kita semua. Hanya yang menjadi kendala yang terakhir adalah bagaimana semangat beritakanlah itu kira-kira masih kuat tidak? Masih membara tidak? Karena ketika kita bicara tentang beritakanlah berarti ada panggilan, dan panggilan itu juga menghendaki kita terlibat aktif di sana. Bagaimana yang dipanggil itu terlibat aktif dengan segala kemampuannya, dengan memberikan segala hal-hal yang terkait dengan dirinya, kemampuan dan lain sebagainya untuk memberikan itu. Jadi terakhir sekira tantangan yang juga harus kita atasi adalah bagaimana kita membangkitkan semangat, kemauan untuk memberitakan. Di saat ini kan kita sudah bisa lihat bagaimana perkembangan hidup kita secara umum, orang-orang menjadi sangat individualis. Jadi orang kemudian sudahlah, orang lain melakukan apa saya tidak mau tahu, orang lain bikin apa saya tidak ikut campur, yang penting itu tidak terkait dan terikat dengan saya. Kalau itu baru menyenggol kepentingan saya, baru saya bereaksi. Nah, itu semangat atau cara hidup yang sekarang ini mulai begitu marak hidup di kita. Saya kira ini tidak sesuai dengan semangat beritakanlah. Karena beritakanlah itu tidak hanya kita memenuhi panggilan Tuhan, tetapi juga mestinya ini terkait dengan rasa peduli, ya. Seseorang yang peduli terhadap yang lain. Beritakanlah
kata perintah beritakanlah, kalau kita ikuti dengan, kita isi dengan semangat peduli, saya kira memberitakan itu akan menjadi lebih hebat ya. Tidak hanya sekedar saya sudah, yang penting saya sampaikan, yang penting saya katakan, yang penting saya sudah lakukan, terlepas dari itu ya tanggung jawab sudah selesai. Tapi kalau kita berikuti dengan semangat kepedulian, kasih pedulian, saya kira usaha beritakanlah itu akan makin hebat, makin hidup. Bukan hanya sekedar katakan, bukan hanya lakukan, tetapi perjuangkan. Dan perjuangan itu tidak akan berhenti sampai apa yang diperjuangkan itu menunjukkan tanda-tanda berhasil. Kalau belum berhasil dia terus berjuang. Kenapa? Karena dia peduli. Karena dia punya hati kepada yang lain. Dia perjuangkan itu terus. Jadi sekali lagi beritakanlah itu akan menjadi sesuatu yang terus menjadi tantangan bagi kita, terus menjadi panggilan bagi kita. Karena ketika kita dipanggil untuk itu, kita berhadapan dengan tantangan tadi, ya kalau kita sekarang sudah dimudahkan dengan bahasa, terjemahan, macam-macam, fasilitas telekomunikasi yang luar biasa. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana kita membangkitkan semangat untuk memberitakan, bukan hanya juga sekedar memberitakan, mengatakan, melakukan, tetapi dengan semangat aku peduli, aku mengasihimu. Dan itu yang dilakukan. Karena dengan aku peduli dan aku mengasihimu, maka beritakanlah menjadi lebih hidup sebagai sebuah perjuangan untuk menghadirkan berkat Tuhan, untuk mengusahakan maksud tujuan Tuhan terjadi. Orang boleh menikmati berkat Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Hari ini Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, tantangan kita adalah bagaimana kembali membangun semangat panggilan beritakanlah dengan kasih, dengan kepedulian. Dengan begitu pelayanan kita, perjuangan kita menjadi lebih hidup. Bagaimana mengusahakannya? Tentu saja kita harus kembalikan hati kita, kepekaan kita untuk bisa merasai, untuk bisa kemudian mengasihi, untuk dengan berangkat dari situ semua kita juga tergerak, termotivasi untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah menghadirkan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah ditunjukkan oleh para rasul itu juga menjadi pembelajaran dan inspirasi serta motivasi bagi kita semua. Bagaimana kita berusaha. Mereka sudah memberikan hidup mereka. Halangan, tantangan sudah mereka hadapi. Dan hebatnya lagi, ternyata mereka tidak bekerja dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Ada tangan Tuhan yang bekerja, yang terus menopang mereka, sehingga ketika mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah, atau tantangan-tantangan yang menghalangi mereka mewujudkan panggilan itu, ternyata mereka dibantu. Masalah-masalah itu diselesaikan oleh Tuhan dan kita tinggal mengerjakan. Hari ini kalau kita punya kemauan, hari ini kalau kita punya komitmen, kita punya tekad, kesulitan-kesulitan apapun sebagaimana diceritakan tadi, itu akan kemudian bisa teratasi. Kesulitan-kesulitan tadi bisa kemudian minggir, lalu buka pintu lebar-lebar bagi kita untuk bisa mengerjakan panggilan kita, beritakanlah tadi. Dan sekali lagi, ini pekerjaan mulia, ini pekerjaan yang di dalamnya ada misi Allah yang mengasihi semua orang, dan mari kita kerjakan misi ini dengan sebaik-baiknya. Beritakanlah yang baik, beritakanlah kehidupan yang benar, beritakanlah dengan perkataan, beritakanlah dengan perbuatan, dan tunjukkanlah dengan kehidupanmu bagaimana Tuhan memanggil semua orang untuk hidup di dalam kebenaran dan kelimpahan kasih-Nya. Tuhan yang mengutus kita,
Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang diperlukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Dan segala sesuatu yang boleh kami terima saat ini adalah wujud nyata dari berkat Tuhan. Halangan-halangan yang menjadi tantangan bagi kami untuk mewujudkan maksud Tuhan, panggilan Tuhan atas kami, Tuhan telah singkirkan dan jalan lebar sudah Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini tinggallah komitmen kami, tinggallah tekad kami, dan kami rindu Tuhan Engkau sendiri yang mampukan kami, bangkitkan komitmen kami, bangkitkan semangat dan tekad kami untuk memenuhi panggilan itu, mengerjakannya dengan segenap kemampuan kami dan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang berkomitmen untuk melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu dan buatlah mereka mampu melakukan segala sesuatunya. Terima kasih untuk refleksi malam hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, refleksi malam kita. Dan biarlah Tuhan terus yang memanggil kita untuk memberitakan kebenaran dan kebaikan yang daripadanya untuk disampaikan pada semua orang, menolong kita untuk mengatasi segala kesulitan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. Yesus, kemuliaan, puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat